Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama PMMP, kedua Fins, ketiga NGA, keempat ABA, kelima Mari, keenam Moapo, ketujuh INDX, kedelapan CPRO, kesembilan MPO, ke-11 Laju, dan terakhir RSCH. Langsung saja ke saham pertama, ada PMMP yang ditutup di harga 286, menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya PMMP ada sedikit akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikanya. Waduh, PMMP udah turun dalam juga. Dan waktu itu sentimen ini apa namanya? Pilpres nggak kuat ngangkat juga ya. Kayaknya memang kesempatan mereka jualan. Karena juga Bapak Ibu perhatikan PMMP membentuk lower high lagi. Dan apakah saya ada cut loss? Saya ada cut loss di PMMP ya, waktu itu. Nih kalau nggak salah ya 14 Februari ini sentimen Pilpres saya cut loss nih. Di bawah 380 saya cut loss. Awalnya naik rebound kan, sempat TP terus saya buyback. Habis itu kempes dan ya cut loss setelah itu. Jadi satu kali profit, satu kali cut loss. Ternyata sentimen Pilpres waktu itu tuh ya cuman sesaat ya. Saya juga infokan tuh di grup, itu kemungkinan sesaat, bungkus saja kalau memang nggak kuat. Cuan bungkus pas trade. Saya tuh dua kali pas tanggal 15 kan, habis setelah pencoblosan tuh saya trading harga atas tuh beli di sekitar 450, habis itu jualan di 500-an. Habis itu besokannya cut loss. Tapi kalau digabung ya masih floating profit. Seperti itu ya. Dan kemana arahnya untuk PMMP saat ini di bawah 300 belum menarik. Itu aja ya. Kalau nekat ini bisa rebound nih. Mungkin ini jadi swing low ya. Bapak Ibu harus konfirmasi dulu tembus 300. Kalau nekat duluan beli curi start, ibaratnya beli dulu sebelum breakout, ya siap nggak cut loss? Cut lossnya di mana nih? Kalau menurut saya 278 tuh supportnya, jangan jebol itu. 278, 272. Nah jebol itu ya buang aja. Kalau menurut saya lah ya. Tapi lebih aman kalau dia sudah di atas 300. Tunggu dia break dulu 300, titik amannya. Itu. Untuk PMMP, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga minggu kemarin koreksinya volume kecil. Mudah-mudahan lah minggu depan reboundnya. Karena 2 minggu koreksi volume kecil setelah candle hammer terbalik dengan volume besar waktu pencoblosan tuh. Kita lihat aja ya minggu depan 300 level yang harus ditembusnya dulu. Resistennya seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada Fins yang ditutup terkoreksi 6,38% ke harga 132. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Fins di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, Fins seperti ini pergerakan jelek lah. Tapi kita nggak tahu minggu depannya seperti apa ya. Karena Bapak Ibu perhatikan, dia ini sideways sudah cukup lama dan dia itu sebenarnya udah break 120. Dulunya itu kan area sideways-nya bawah nih. Terus dia sideways di area atas. Itu bisa jadi nanti momentumnya tembus 180 gas. Ya ini area beli. Walaupun candle setiap hari itu open gap down tarik naik. Kalau nggak open gap up tarik atau di bawah turun. Ya tapi kondisi seperti ini bisa menarik. Ya karena kenapa? Karena dia sudah break. Ini harus dijaga nih. Berapa tuh? 120. Dulunya itu resisten. Sekarang jadi support kuatnya untuk Fins ya. Jadi seperti itu aja untuk Fins. Kondisi sekarang ya harus breakout, harus ke atas. Bagus nggak? Sepertinya ada peluang, cuman likuiditasnya kayaknya tipis ya. Nih transaksinya aja kecil. Coba lihat transaksinya berapa tuh? 715 juta. Jadi ya tergantung Bapak Ibu lah. Tapi semestinya kalau pola-pola seperti ini juga tetap harus dia jaga, itu supportnya 120. Kalau jebol support 120 gagal ya, ke bawah lanjut turun. Seperti itu aja untuk Fins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NGA yang ditutup di harga 67 terkoreksi 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya NGA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. NGA sama nih seperti tadi. Ini open gap up dibawa turun, open gap down ditarik naik. Dan supportnya juga nanggung. Maksudnya harganya menanggung jauh dari support. Supportnya tuh 60. Jadi ada potensi turun 11%. Cut lossnya mungkin ditambah 3% 4%. Ya lumayan ya. Jadi skip aja lah. Gimana yang nyangkut. Nah ya saham nanti itu ada aja sentimennya. Tapi nih, bagi Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss di saham-saham
yang fundamentalnya nggak bagus, gorengan, itu resikonya lebih besar, resiko menunggunya lebih lama biasanya. Tapi ya itu kita kan tergantung sahamnya. Tiba-tiba bulan depan ada sentimen bagus, ada news ditarik naik, yang penting tuh nggak suspend, nggak delisting. Tapi sekarang saham bisa sampai Rp1, itu resiko lagi ya. Ya kalau uangnya Bapak Ibu nggak pakai dalam mungkin 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau itu uang kira-kira dipakai mungkin setahun ke depan, atau tuh uang yang dipakai 2-3 bulan ke depan, ya resikonya terlalu besar masuk di saham seperti ini. Ya, kalau mau aman Bapak Ibu nggak usah tinggi-tinggi cari profit, misalnya setahun 10% atau minim-minim 8%. Ya udah cemplungin aja di big cap, sabar, tabung tiap bulan, harusnya dapat 10% tuh. Ya, beda cerita kalau mau trading, mau scalping, swing trade, ya pasti cari profitnya ya lebih besar. Ya, untuk NZIA kondisi sekarang, mending jangan dulu lah, jangan dipaksa lagi kayak gini. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ABA. ABA ini juga sudah di bawah 50, sahamnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Itu di harga 35 terkoreksi 2,77%, dan ada tato atau tanda ini ekuitas negatif, lagi pemantauan khusus, dan asing juga belum ada jual beli. Kalau di semuanya ABA memang ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ABA 2 kali naik terus belum kemana-mana lagi. Kondisi sekarang kalau menurut saya jangan dulu ya, tetap ingat bagi Bapak Ibu yang nggak berani ngambil resiko, yang cuman pakai modal, bagi Bapak Ibu yang pakai modal feeling doang dan kira-kira uangnya juga mungkin nggak mampu nahan lama ya, mungkin di atas 2 tahun, ya jangan beli saham-saham yang lagi dalam pemantauan khusus atau tanda X, karena terlalu beresiko. Mendingan tunggu. Misalnya ABA ini sudah lepas pemantauan khusus, nah itu menarik. Apalagi lepas ekuitas negatif, berarti sudah mulai oke ya. Fundamental ya baru. Mudah-mudahan lah 3 bulan 4 bulan ke depan ada sentimen bagus dan ABA bisa memperbaiki fundamental dan kembali rebound. Kita lihat aja ya nanti. Ada aja dia ceritanya, cuman jangan sekarang lah terlalu berspekulasi lagi pemantauan khusus seperti ini. Lebih ke wait and see. Nah, waktu itu juga ya, saya bilang kalau jebol 50 tuh hati-hati tuh. Maksudnya pas pembuangan terakhir yang langsung 10% tuh ya, dibuang karena ekuitas negatif dan pemantauan khusus. Nah, jadi yang nyangkut gimana? Sabar aja lah ya, yang itu. Jadi ya harus lebih lama waktu nunggunya. Mungkin gak naik ya, yang penting gak delisting, pasti ada aja ceritanya. Banyak contoh ya, saham-saham jelek tiba-tiba naik, ada sentimen bagus gitu ya. Grup Bakri dari 50 sempat naik ke 130 140, waktu itu 180 kalau nggak salah pernah juga kan. Nah nanti ada aja ceritanya itu ya, tapi saat ini ya sabar-sabar aja dulu yang masih sangkut di ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Maria. Ini nggak perlu dianalisa ya, ini di 50 udah lama nih, jadi skip aja dulu. Untuk Mari nanti aja nunggu dia lepas atau kebuka ARB-nya, atau coba lihat Mari tunggu di atas 5556 lah atau 60 baru. Nah ini ya, harga tertingginya 54. Nah tunggu di atas itu baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Mudah-mudahan lah 1-2 bulan ke depan bisa bangun ya untuk Mari. Seperti itu aja untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Wapo yang ditutup di harga 117, terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat data asing nggak ada jual beli. Kalau di bawah semuanya Wapo ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya Wapo. Waduh, ini juga sama open gap down, tarik naik. Tapi kondisi sekarang tuh jauh juga supportnya ya. Itu pun support minor 110, terus 910. Tapi bisa jadi swing low nih ya. Mudah kita lihatlah kalau dia tembus mana nih. Waduh, jauh 130 ya. Lihat besok lah ya. Hari maksudnya pas buka market. Kalau menurut saya tembus berapa nih ya? 125 lah. Terus 25 130 tuh. Kalau tembus itu siap-siap konfirmasi swing low. Minggu kemarin dan minggu depannya swing low, siap-siap uptrend lagi. Ya, jauh arahnya nih kalau bisa naik 170 180. Ya ada potensi upside tuh lumayan tuh. Kalau jalan ya, kita lihat aja. Tapi likuiditas tipis. Coba lihat transaksinya. Berapa tuh apa? Waduh, 130 juta aja transaksinya minggu lalu hari Jumat. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Pokoknya ya jangan turun dari 110. Ini bisa jadi swing low.
karena dia udah 2 hari atau 3 hari ini sideways bertahan. Tapi konfirmasinya memang tembus 130, baru sinyal swing low dan siap-siap kembali swing atas targetnya itu 170 sampai 180 terdekatnya. Tapi ini disclaimer, kalau jalan ya untuk mau langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INDX yang ditutup di harga 78 terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya INDX ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INDX kondisi sekarang belum juga. Candlenya hammer terbalik atau tunggu dia kembali ke atas 80. Lihat aja besok seperti apa bid overnya. Kalau dia kembali ke atas 80 cukup menarik. Kalau besok rebound ya maksudnya besok itu pas open market. Kita lihat. Kalau dia koreksi besok, kalau dia koreksi malah ya udah jangan dulu lah. Tunggu hijau ya. Minggu depan hijau baru beli di atas 80. Tapi disclaimer, lihat dengan kondisi juga. Seperti itu aja untuk NDX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CPRO yang ditutup di harga 50 terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mayorinya CPRO didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk CPRO belum dulu lah. Resiko besar, tunggu lagi. Tunggu dia kembali tembus 5556. Baru Bapak Ibu perhatikan aja udah. Gitu aja. Untuk CPRO tunggu di atas saja. Karena ya kalau bandar memang kerek naik. Memang saatnya bangkit. Ya pastinya lebih dari 70 kenaikannya ya. Sangat kecil kalau ke 70 tuh. Tapi tunggu konfirmasi dulu. Tembus 5556. Tutup di atas itu baru Bapak Ibu perhatikan aja. Untuk CPRO. Saat ini menurut saya terlalu beresiko. Takut lengket. Tiba-tiba lengket. Nanti dikasih tanda X. Tiba-tiba turun sampai arah 1 kan lebih pusing. Jadi tunggu dia tembus 56 aja. Tutup di atas itu baru Bapak Ibu perhatikan. Seperti itu aja untuk CPRO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPO yang ditutup di harga 50. Terkoreksi 1,96%. Dan transaksinya minggu lalu cuma 42 juta di hari Jumat. Sangat tipis. Kalau dia ada transaksi asing nggak ada jual beli. Jadi skip aja lah. Kalau di broker semuanya MPO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MPO, waduh jangan dulu lah. Sama MPO ini tunggu aja di atas 56 baru Bapak Ibu perhatikan. Di bawah itu jangan dulu. Udah sabar. Atau pasang power alarm kalau memang suka MPO. Ya pasang aja power alarm di aplikasi masing-masing tuh kan ada. Pasang aja misalnya MPO kalau dia harganya tembus 55 bunyi itu pasang nanti lihat yaitu gunanya power alarm ataupun lainnya ya pokoknya yang notice harga-harga yang Bapak Ibu mau yaitu saya juga pakai yang seperti itu biar tahu karena nggak semua mata bisa lihat saham kan jadi kita punya saham-saham pilihan punya screening sendiri jadi dipasangin tuh notifikasi buy on support kah buy on breakout kah tunggu tembus resisten atau tunggu di support gitu ya. Untuk MPO tunggu di atas 5657 itu ya. Jadi enggak di 55, 5657 baru Bapak Ibu perhatikan lagi untuk MPO. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada laju yang juga di 50 ya, terkoreksi 1,96%. Ya, ini cukup lumayan transaksinya 343 juta. Tapi secara general ya tipis di bawah 1 miliar tuh tipis di bawah 5 miliar pun agak tipis transaksi itu lagi di bawah 300 apalagi di bawah 100 gitu kalau dilihat dari asing net buy kalau di broker semuanya laju ada distribusi langsung saja ke tekniknya waduh laju juga diiris pelan-pelan ya setelah dia gagal menembus 100 melorot terus rebound melorot nah ini udah kelihatan Bapak Ibu perhatikan nih di mana kira-kira nih kalau menurut saya 57 itu mulai sinyal oke lah kalau dia bisa break 57 60 tuh lah. Nah, tembus itu menarik. Tunggu aja saatnya nanti. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan laju ini dari 100 tahun yang lalu itu masih turun dan belum kembali uptrend, masih downtrend diiris pelan-pelan nih laju ya. Luar biasa nih laju setahun tiba-tiba dah di 50 saham IPO. Entah nih seperti apa regulasi saham-saham kok sekarang itu ya banyak yang jeleknya saham IPO. Ada yang cuman 2 bulan dah di 50. Ini ya syukur-syukur setahun ya dan bisa exit. Ada yang kalau nggak salah kena pemantauan khusus tuh RB berhari-hari itu. Bahkan jebol 50. Nah, seperti ini nih ya. Seharusnya ya mudah-mudahan lah kedepannya ya regulasi lebih baik lagi. Orang-orang yang dipilih juga oke, berintegritas.
tidak mementingkan kepentingan kelompok ataupun lainnya. Jadi lebih mementingkan kepentingan investor juga ya dijaga, karena ya biar dipercaya lagi lah. Lebih banyak investor yang masuk, khususnya investor lokal, dan rame lagi untuk saham seperti itu. Tapi ya dengan kondisi seperti ini sebenarnya tetap aja bisa peluang profit. Walaupun ada yang bilang likuiditas tipis ya, tapi bisa aja, ada aja peluang profit. Tapi nggak semeriah ya 2023, 2022, 2021, 2020. Ya wajar, tapi ya sabar, kita harus beradaptasi. Gitu aja. Yang penting bisa portofolio bertumbuh walaupun nggak sebesar-besar tahun lalu gitu. Ya, seperti itu aja. Untuk lanjut tunggu di atas 5760 aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RSCH yang ditutup di harga 202 terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya RSCH ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tengahnya RSCH bagus. Ini sih masih menarik karena dia baru breakout. Nah, ini waktu itu saya juga ada analisa ya. Dia sideways. Nah, ini contohnya Bapak Ibu juga. Dia sideways break. Ini kemudian dia sideways kembali break. Bapak Ibu tuh lihat aja kalau udah beberapa hari dia jaga support, ya udah buat aja trading plan-nya dan buat stop loss-nya di mana, di bawah support yang dijaga. Misalnya supportnya nih 180. Ya udah buang jebol itu. Dan akhirnya dia break. Bapak Ibu kalau beli di support tuh lumayan kan? 6%. Udah cut loss-nya nggak dalam tuh. Mungkin bawah 80 nih. 4%, udahlah buang kalau gagal. Ini kemana arahnya? Kalau menurut saya selama di atas 200 menarik, atau toleransi ya, toleransi 194. Jebol itu false break. Entah dia sebulan setelah itu naik, kita nggak tahu, tapi dia akan lama di bawah. Kalau dia false break jebol 193, lama di bawah, mungkin bisa ke 170. Kalau Bapak Ibu siap press down dan sabar menunggu, ya itu beda cerita. Kalau menurut saya jebol 194 buang aja dulu minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya jadi bagus. Dia berhasil break lagi ya. Ini resisten ketiganya nih, siap-siap digas nih kalau tembus lah 210. Bisa kembali ke area 260 untuk RSCH. Menarik RSCH diperhatikan karena juga koreksinya minggu kemarin tuh volumenya kecil. Ya, harusnya sih mencoba kembali rebound. Tapi hati-hati kalau jebol 194. Supportnya itu untuk RSCH. Bisa false break. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.